Sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi semakin resah dengan perilaku Presiden Joko Widodo yang kian hari kian mengkhawatirkan. Tak jarang dari kampus yang memberikan kritikan pedas, bahkan siap melakukan perlawanan secara masif guna menyelamatkan jalannya proses demokrasi di Indonesia. 3 pekan lebih, kontroversi perilaku politik Presiden Joko Widodo menggemparkan publik, khususnya di kalangan sivitas akademika di sejumlah perguruan tinggi di tanah air. Seperti bom waktu, kian masifnya penolakan dan perlawanan terhadap sikap dan pernyataan sang kepala negara bisa berakibat fatal, yakni ancaman rusaknya demokrasi di tengah pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Setelah muncul petisi dari guru besar UGM dan sejumlah perguruan tinggi lainnya, kini puluhan guru besar dan mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat demokrasi. Pembacaan petisi bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi. Kami mendesak pemerintah dan menghimbau seluruh bangsa Indonesia untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah, sekaligus meningkatkan mutu demi kemajuan bangsa. Di Bekasi, Jawa Barat, seluruh sivitas akademika Universitas Islam As-Safiyah mendesak negara untuk mewujudkan marwah pemilu 2024 demi terciptanya Indonesia yang adil dan damai. Deklarasi ini merupakan reaksi spontan dari guru besar, dosen, dan aktivis mahasiswa melihat kondisi dan konstelasi politik yang kian tidak beretika. Bagian dari moral force untuk mengingatkan jalannya pemerintahan agar lurus, dan sejarah di beberapa perguruan tinggi akan hadir ketika kekuatan-kekuatan civil society, partai politik tidak maksimal melaksanakan. Hati nurani kita bisa menjawab fenomena ini. Tidak ada yang mengkomandoi, tidak ada yang berpesan, tidak ada pesan sponsor dari partai politik manapun. Kami yang tergerak adalah hati nurani. Ketika masukan positif. Ironisnya, di balik makin masifnya petisi dan kritik dari perguruan tinggi kepada pemerintahan Joko Widodo, justru muncul dugaan intimidasi yang dialami oleh sejumlah guru besar dan akademisi, seperti yang dialami oleh Rektor Unika Sukiyo Pranoto Semarang, Ferdinandus Hindarto. Terakhir terkait dengan orang yang menghubungi saya, yang meminta saya membuat pernyataan. Sampai tadi jam 11 masih WA-nya dengan saya. Saya katakan, Mas, saya menghormati jenengan menjalankan tugas. Saya tahu betul itu. Tetapi tolong saya juga dihormati karena saya juga punya pilihan untuk mengambil sikap. Kira-kira gitu. Terakhir kata-kata saya tadi, Gusti berkahi panjenengan sang keluarga dan saya. Fenomena adanya intimidasi penguasa kepada akademisi mengundang keprihatinan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menegaskan saat ini zaman sudah berubah dan seharusnya para rektor maupun sivitas akademika tidak bisa lagi disetir atau ditekan. Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya, karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Hal senada juga disampaikan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut kritik dari akademisi menandakan demokrasi sudah di ujung jurang. Ganjar menyesalkan adanya indikasi gerakan dari institusi negara yang mendesak kalangan akademisi untuk memberikan narasi pro pembangunan pemerintah di tengah gelombang kritik yang berlangsung. Patut diakui maraknya kritik dan petisi dari kalangan intelektual terhadap geliat politik dan sikap Presiden Joko Widodo menandakan bahwa demokrasi benar-benar dalam keadaan darurat. Tidak bisa dipungkiri, kalangan kampuslah yang akhirnya akan turun ke jalan jika tingkah laku Presiden tak kunjung berubah. Bahkan ancamannya bisa sangat fatal, yakni legitimasi hasil pesta demokrasi. Tidak bisa tidak, bahkan menjadi sebuah keharusan, Presiden Joko Widodo harus mengedepankan asas demokrasi dan kepentingan masyarakat di tengah kepentingan keluarga dan dinasti.
Tim Liputan Metro TV.